Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjut di pembelajaran tema 2, subtema 3 pembelajaran keempat. Muatannya itu adalah IPS dan juga PPKN. Silakan disimak videonya ya, Nak. Tidak boleh di-skip-skip ya. Perhatikan gambar berikut. Coba teman-teman lihat. Gambar apa itu? Di situ ada pohon yang berjajar dengan pot. Nah, biasanya ini adalah sebuah usaha ekonomi tentang penjualan bibit tanaman. Jadi, di usahanya tersebut ada seorang pedagang yang menjual bibit tanaman. Nah, bibit tanamannya itu dijual, lalu nanti ditanam kembali oleh pembelinya. Nah, penjual bibit tanaman itu ada penjual bibit pohon mangga, pohon jambu, bisa juga sayur-sayuran. Nah, itu banyak macamnya ya. Nah, menjual bibit tanaman itu adalah salah satu kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang itu berbeda, seperti ada yang menjadi petani, nelayan, pegawai swasta, pegawai negeri, tenaga medis, pengusaha, dan lainnya. Meskipun berbeda, kegiatan usaha ekonomi harus kita hargai. Jadi, teman-teman, maksud dari memenuhi kebutuhan hidup itu adalah jadi seseorang melakukan usaha untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup. Maksudnya misalnya untuk membeli rumah, membelikan makanan untuk anak istrinya, gitu. Jadi kegiatan ekonomi di sini itu bisa kita bilang itu adalah suatu pekerjaan atau profesi yang digeluti oleh seseorang. Misalnya dia memilih untuk menjadi petani karena mungkin dia memiliki lahan yang luas, terus dia memilih menjadi nelayan karena rumahnya dekat dengan laut, atau kalau di perkotaan itu banyak yang menjadi pegawai swasta, juga pegawai negeri, atau memilih menjadi tenaga medis, ada yang menjadi bu guru, ada yang menjadi pedagang gitu ya. Jadi semua itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tadi sempat disebutkan bahwa kita harus menghargai usaha ekonomi orang lain. Yang pertama, menumbuhkan. Di sini ditulis ada cara menghargai usaha ekonomi orang lain. Yang pertama, menumbuhkan persaingan yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Yang kedua, menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Lalu yang ketiga, tidak merendahkan usaha ekonomi orang lain. Yang keempat, meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Pelaksanaan usaha ekonomi itu harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Karena penerapan usaha ekonomi dengan tanggung jawab itu memiliki fungsi atau bisa menyebabkan sesuatu hal yang baik dalam masyarakat. Nah, maksudnya gimana? Di sini ada fungsi penerapan usaha ekonomi dengan penuh tanggung jawab. Yang pertama, menciptakan keharmonisan dalam kehidupan warga masyarakat. Yang kedua, menjalin kerukunan dan persaudaraan antar warga masyarakat. Yang ketiga, menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketenangan dalam masyarakat. Kemudian, jika pelaksanaan usaha ekonomi itu tidak dilakukan dengan penuh tanggung jawab, maka akan mengakibatkan ketidakharmonisan dalam hubungan warga masyarakat. Yang kedua, kekacauan terjadi di mana-mana dan tidak adanya kerukunan warga masyarakat. Dan yang ketiga, tidak akan terciptanya ketertiban, keamanan, dan ketenangan dalam masyarakat. Sekian Ibu sampaikan materi tentang pembelajaran 4. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga teman-teman semua bisa memahami materi yang Ibu sampaikan ya, Nak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.